Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnari Skulviana dengan NIM 230702200009 dari kelas 2A Kadris Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pendidikan multikultural. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama, teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang kedua, 3 teori sosial. Dan yang terakhir ialah pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metodik. Langsung saja ke materi pertama, yaitu teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama ada Horace Kallen. Ia berpendapat jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lain-lain. Budaya itu dapat disebut pluralisme budaya atau cultural pluralism. Kallen menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Yang kedua ada James A. Banks. Dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural, Banks yakin bahwa pendidikan seharusnya lebih mengarah pada mengajari mereka bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ada 3 kelompok budaya di Amerika. Yang pertama, tradisionalis Barat, sebagai budaya yang dominan dari peradaban Barat. Yang kedua, kelompok afrosentris, yang menolak kebudayaan Barat secara berlebihan dan menganggap sejarah dan budaya orang Afrika seharusnya menjadi sentral dari kurikulum. Yang ketiga, kelompok multikulturalis, yang percaya bahwa pendidikan seharusnya direformasi untuk lebih memberi perhatian pada pengalaman orang kulit berwarna dan tentang wanita. Yang ketiga ada Bill Martin. Bill Martin menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekadar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi seluruh umat manusia lewat perbuatan perbedaan yang radikal. Seperti halnya Banks, Martin menantang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis Barat. Martin menyebut keduanya konsumeris multikulturalism. Multikulturalisme bukan konsumeris, tetapi transformasional yang memerlukan kerangka kerja. Masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru yang berasal dari perubahan sosial yang muncul lewat transformasi. Yang terakhir ada Martin J. Beck Matustik. Beliau berpendapat bahwa perdebatan tentang multikultural di masyarakat Barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matustik yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultur yang baru, yaitu multikulturalisme lokal yang saling bergantung secara global sebagai lawan dari monokultur nasional. Materi yang kedua ada 3 teori sosial, yaitu Melting Pot 1 Anglo-Conformity, Melting Pot 2 Ethnic Synthesis, dan Culturalism Mosaic Analogy. Yang pertama, Melting Pot 1 berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang berbeda seperti agama, etnis, bahasa, dan budaya harus disatukan dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hierarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Selanjutnya, Melting Pot 2. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Young Will ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya disatukan di dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan memasukkan berbagai unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu. Identitas para anggotanya melebur menjadi identitas baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Selanjutnya, cultural pluralism. Teori yang dikembangkan oleh Bergson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang berbeda seperti agama, etnis, bahasa, dan budaya memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas. Dan materi terakhir kita ada pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metodik. Kita bahas dari tinjauan didaktik terlebih dahulu. Dalam aspek didaktik, pendidikan multikultural membahas tentang kurikulum yang merupakan salah satu aspek terpenting. Kurikulum dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan yang berbentuk mata pelajaran.
Untuk memberikan pendidikan multikultural, sekolah atau guru perlu menelaah secara kritis tentang materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Kurikulum berbasis multikultural perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang bertoleransi pada penghargaan kepada orang lain. Dan selanjutnya dalam tinjauan metodik. Dalam aspek metodik, pendidikan multikultural membahas tentang strategi dan manajemen pembelajaran yang merupakan aspek penting dalam pendidikan multikultural. Dalam pembelajaran, siswa memerlukan lingkungan fisik dan sosial yang nyaman. Untuk menciptakan lingkungan tersebut, guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan warna, pengaturan meja kursi, tanaman, dan musik. Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.